Mari saudara sekalian sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di hari Pentakosta ini, kami boleh bersama-sama berkumpul mengingat bahwa karena Roh Kudus turun, ada gereja. Kami bersyukur kami boleh dikumpulkan dari berbagai latar belakang kehidupan untuk beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan di GKI Alam Sutra ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat akan karyamu yang begitu agung 2000 tahun yang lalu di mana rohmu yang kudus turun dan kami percaya engkau turun dengan satu maksud tujuan yang mulia supaya kami semua boleh semakin diubahkan sesuai dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, beri kepada kami hati dan pikiran yang tertuju sepenuhnya kepada firman-Mu, dan biarlah kami boleh sungguh diubahkan, diperlengkapi, semakin memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat hari Pentakosta. Kita bersyukur boleh bersama-sama memperingati akan hari Pentakosta ini dan kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai ke-13. Ya. Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai ke-13. Maka PowerPoint-nya bisa masuk. Oke, kita akan bersama-sama baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara sekalian, ada seorang pria yang bernama Yates, ya, dia memiliki peternakan domba di Amerika, di Texas. Zaman itu ini udah lama sekali ya, zaman depresi, ekonomi. Dan keadaan pria ini sangat sulit. Saudara, dia hidupnya pas-pasan dan hampir-hampir ya dia menjual peternakannya. Jadi hidupnya tuh susah sekali, dia tidak ada uang, begitu miskin. Dan untuk bertahan hidup, bayar air, bayar listrik, ya dia harus minta bantuan orang begitu ya. Meskipun dia punya peternakan domba dan setiap hari itu pikirannya hanya besok makan apa ya. Saya dan keluarga itu besok makan apa. Saudara, hidupnya begitu sulit ya setiap hari. Suatu hari ada seorang dari pabrik minyak ya, kemudian minta izin, boleh nggak saya bor sumur di halaman rumahmu itu? Saudara, dibor begitu ya, waduh ternyata ketemu ada minyak di situ saudara sekalian, minyak. Lalu diukur-ukur ya dengan segala teknologi yang ada waktu itu. Wah, satu hari itu
dari halamannya si pria ini bisa digali 80.000 barel minyak. Satu barel minyak saya cek ya di Google ya, 1 juta rupiah. Satu hari 80.000 barel. 80 M sehari saudara sekalian. Wah luar biasa ya. Sejak itu ya pria ini nggak pernah susah lagi hidupnya ya. Mungkin saudara berpikir saya pulang mau bor rumah saya kalau begitu ya. Siapa tahu ketemu minyak. Beda. Di Indonesia UUD berkata mineral dan sumber daya yang di dalamnya adalah milik negara. Beda saudara sekalian ya. Itu waktu itu dan di Amerika pun sekarang nggak seperti itu loh. Orang beli rumah hanya beli atasnya, bawahnya milik developer. Kalau di kita beli atas, kontrak atas, bawah milik negara. Tapi waktu itu dia nggak tahu bawahnya itu milik dia. Jadi puluhan tahun hidup susah. Seperti orang yang nggak tahu masa depan besok makan apa. Padahal di bawah dia 80 M satu hari. Kita nggak tahu deal sama pabrik minyak itu dia dapat berapa ya. Itu kan harga sekarang 80 M ya. Tetapi seperti itu nilainya saudara sekalian. Memang sejak hari itu hidupnya berubah. Dia nggak pernah susah lagi. Tetapi satu hal dari kisah ini ya yang sering diceritakan. Kalau saja dia sadar dari awal. Betul saudara sekalian ya. Puluhan tahun hidupnya kerjanya cuman besok makan apa. Ya, saya masih bisa nggak kasih makan keluarga ya. Saya kapan mesti jual peternakan domba saya. Terus kalian kalau saja dia tahu kekayaan yang dia punya jauh-jauh hari sebelum pabrik minyak datang. Itu kan luar biasa. Karena ini adalah gambaran buat kita orang Kristen. Banyak orang Kristen hidup dalam kemiskinan rohani. Dari Sunday ke Sunday. Gitu kan ya. Dari minggu ke minggu. Hidup rohaninya kalau diumpamakan tuh pas-pasan. Doanya juga kurang semangat. Dengar firman juga gak nangkep saudara sekalian ya. Kemudian bersaksi juga, apa sih bersaksi begitu kan. Melayani juga, waduh semangatnya kurang. Jadi hidup di dalam kemiskinan, kepas-pasan rohani. Kenapa saudara sekalian? Kenapa hidup rohani seperti ini? Karena kita seperti pria tadi, tidak sadar kita itu maha kaya secara rohani. Kenapa maha kayanya? Yaitu kita punya Roh Kudus yang tinggal permanen dalam hati kita. Yang turun 2000 tahun yang lalu. Saudara bayangkan ya, kita punya Roh Kudus. Coba pikir sebentar kalimat itu. Sampai Rasul Yohanes berkata, semua roh jahat di luar kamu, mau apapun namanya itu, roh yang di dalam kamu lebih besar dari semuanya di dalam dunia ditotalin. Coba hebatnya kita. Karena Roh Kudus turun, saudara sekalian. Ya, di hari Pentakosta kita ini diingatkan. Kita itu semestinya nggak miskin rohani. Semestinya ibadah nggak biasa-biasa aja ya semangatnya. Melayani bukannya sampai rasa enggan. Melawan hidup kudus itu nggak sampai bagaimana begitu kan. Kemudian kita bisa menang atas dosa dan sebagainya. Mengapa saudara sekalian? Karena kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Semua orang percaya kepada Kristus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah begitu hebatnya ya Roh Kudus sehingga dikatakan bahwa Roh Kudus lebih besar dari semua roh dalam dunia. Karena banyak orang Kristen lupa dan tidak sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Ya jadi kalau ada orang yang malas, kalau dia sadar saya punya Roh Kudus nih, pasti nggak malas lagi. Ya kan? Ada orang yang takut kalau sadar saya punya Roh Kudus, itu nggak takut lagi. Ada orang jalan di kegelapan takut begitu kan. Dia diingatkan oleh firman Tuhan. Saya punya Roh Kudus. Roh apapun lebih kalah oleh Roh Kudus, dia nggak takut lagi. Kita sering lupa. Pentakosta itu sebetulnya bukan hanya kita peringati setahun sekali. Tapi harus kita ingat setiap hari. Kita punya Roh Kudus. Dan ketika kita ingat itu saja saudara sekalian hidup kita berubah. Seperti pria tadi, begitu dia sadar, oh di halaman rumah saya, di bawah rumah saya ini minyak. 80.000 barel satu hari, pasti beda gayanya. Berubah dia cara pikirnya. Ya kan? Gereja perlu apa? Kasih. Kenapa? Dia punya banyak saudara sekalian ya. Orang saudaranya perlu apa? Kasih. Begitu kan, anaknya perlu apa? Kasih. Kan berbeda langsung. Ketika orang sadar dia punya, pasti beda dibanding dia lupa dia punya. Saudara sekalian kalau kita sadar, kita ingat kita punya Roh Kudus, nggak mungkin kita sama dari minggu ke minggu. Pasti berbeda. Roh Kudus saudara sekalian. Ya. Murid-murid Yesus itu orang biasa. Nelayan, pemungut cukai, orang zelot. Ya. Apa sih saudara sekalian ya? Orang-orang biasa. Tetapi setelah Pentakosta mereka berkhotbah di depan
ribuan, wah kita nggak tahu, yang bertobat 3.000. Yang hadir menurut sejarawan Yahudi bisa 1 juta, saudara sekalian. Ya bisa sampai segitu. Ya. Tapi bukan karena kehebatan mereka, mereka jadi orang yang luar biasa. Mereka sadar, oh kita punya Roh Kudus ya. Kita punya Roh Kudus loh. Meskipun orang berkata kita nggak pendidikan, nelayan, khotbahkan saja begitu kan ya. Karena mereka mengalami transformasi. Itu namanya the great transformation. Saudara, dalam bahasa Yunani, transformasi itu dalam bahasa Alkitab ya, menggunakan kata apa? Metamorfosis. Roma 12 ayat 2. Metamorfosis, saya mau tanya saudara, kalau dengar metamorfosis ingat apa? Ya, jangan bilang ingat mobil, bukan saudara sekalian ya. Ingat kupu-kupu, ya kan? Kenapa disebutnya metamorfosis? Karena kupu-kupu itu dari kepompong, tahap kedua apa? Ulat. Tahap ketiga, mungkin tahap pertamanya bukan kepompong saudara sekalian ya. Telur, larva, ya kan ulat, baru kepompong. Baru dari situ jadi kupu-kupu. Nah itu metamorfosis, berubah kan? Ya. Saudara, siapa yang bisa mengubah kita, transformasi kita seperti itu? Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Saya tidak tahu ada teknologi apa, secanggih apapun bisa mengubah larva jadi kupu-kupu. Dengan teknologi loh ya, bukan dengan alam. Alam itu kan dari Tuhan. Coba teknologi apa yang manusia lakukan di dalam satu ruangan laboratorium bisa mengubah dari telur itu menjadi kupu-kupu? Kan nggak bisa. Kalau Tuhan melakukan itu secara natural di alam, maka Roh Kudus melakukan itu secara spiritual, rohani dalam diri kita. Maka digunakan istilah transformasi itu metamorfosis. Dan itu tugas pekerjaan Roh Kudus, saudara sekalian. Dia tinggal dalam kita bukan karena kita sudah sempurna, tapi dia menguduskan kita melalui proses pengudusan atau sanctification supaya kita itu bisa metamorfe, berubah, transform ya, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Itu tujuannya Roh Kudus datang. Tuhan adalah roh, dia tinggal dalam hati kita supaya kita mengalami transformasi. Diubah semakin serupa dengan gambarnya. Jadi saudara sekalian, orang hidup itu kalau jadi orang Kristen pasti berubah. Kalau dia sadar dia punya Roh Kudus. Kalau ada orang berkata begini, itu namanya Kristennya tapi puluhan tahun gak pernah berubah loh. Cara ngomongnya, praktek bisnisnya, cara kerjanya. Wah begitu aja sama ya, malas begini-begini. Saudara, dia lupa dia punya Roh Kudus. Maka disebutnya dia memadamkan roh atau dia mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau orang ingat dia punya Roh Kudus, dia nggak akan berani memadamkan atau mendukakan. Dia akan ikut pimpinan roh, pasti mengalami transformasi. Tema kita The Great Transformation ya. Nah saudara sekalian, bagaimana Roh Kudus mentransformasi kita? Nah ini kita bisa lihat dalam diri murid-murid Yesus yang kita baca tadi ya, di Kisah Rasul 2. Bagaimana mereka tuh ditransformasi. Yang pertama, apa transformasi yang pertama? Dari feeling ke firman. Itu transformasi yang pertama. Dari feeling ke firman. Maksudnya apa? Murid-murid Yesus itu ketika Yesus bangkit mereka bersuka cita. Tapi langsung nostalgia mereka, feeling begitu ya. Sebelum Yesus naik ke sorga mereka bilang Tuhan sekarang kan udah bangkit, udah gak mati lagi toh ya, udah gak menderita lagi. Boleh gak kapan Tuhan mau pulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, nostalgia mereka. Karena dulu tanyanya begitu sebelum Yesus mati dan bangkit. Sekarang setelah Yesus bangkit tanyanya begitu lagi. Jadi feeling mereka ini. Kami kangen masa-masa Daud dan Salomo. Ya, kami kangen masa-masa kemuliaan kita itu gak dijajah orang. Kami kangen masa-masa cerita-cerita masa lalu kita itu kerajaan yang merdeka. Kapan Tuhan mau pulihkan itu lagi? Yesus berkata apa saudara sekalian? Mengenai waktu dan masanya bukan urusan kamu. Itu ditetapkan oleh Bapa. Tapi kamu akan jadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, mereka itu sangat dikuasai feeling senang ya Yesus bangkit, tapi nostalgia. Kalau Yesus sudah bangkit, kita balik lagi dong ke 3 tahun lalu. Ingat tak Tuhan? Tuhan panggil kami di pinggir danau. Nostalgia. Bahkan mau mundur lagi, zaman Daud Salomo, kita dihormati seluruh bangsa. Kita bukan numpang ya, seperti kepada orang Romawi ini kita dijajah. Saudara, mereka tuh mundur ke belakang geraknya, itu feeling. Feeling itu always move backward.
Saudara kalau lagi moody ya, pasti ingatnya yang lalu-lalu, bener nggak? Nggak ada orang moody itu merencanakan investasi masa depan, nggak ada saudara sekalian. Semua orang namanya moody, dikuasai feeling, pasti mundur ke belakang. Transformasi itu terjadi ketika murid-murid disadarkan, kamu nggak bisa hidup dengan feeling terus. Manusia tuh punya feeling ya, kalau bukan feeling bukan manusia, betul? Tapi kalau dia dikuasai feeling, dia nggak bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Maka ditransformasilah dari feeling itu kepada firman. Maka Yesus berkata dulu sebelum dia disalibkan, dia berkata, lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun, penghibur tidak turun. Kenapa? Kalian pasti hidupnya dalam nostalgia dan feeling terus. Senang ya lihat Yesus secara fisik ya. Aduh kapan kita bisa kumpul-kumpul nih. Nggak cuma di Zoom begitu ya, fisik begitu kan. Kita semua kangen, betul saudara sekalian. Kalau Yesus tetap secara fisik bersama mereka, mereka akan terus begitu kan ngumpul ya, kemana Yesus pergi mereka ikut, kadang-kadang berantem siapa terbesar tapi senang, kenapa? Lihat ada Tuhan Yesus. Yesus berkata dengan kata lain, kalau aku tidak pergi, Roh Kudus nggak turun, kamu nggak naik kelas. Kamu kerjanya cuma ngumpul-ngumpul ikut terus begitu kan. Yesus ke danau ikut, Yesus ke gunung ikut begitu kan. Kemudian kadang-kadang berantem, akan terus muter di situ. Lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Maka Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, di situ mereka mulai dikatakan teringat akan firman, baru maju. Jadi kalau feeling ini terus menguasai kita, kita tuh mundur hidupnya. Sedih, menyesal, kenapa saya nggak nikah sama si Anu ya. Nah begitu saudara sekalian ya, sudah menikah 20 tahun, mundur lagi kena masalah keluarga kan. Saya mungkin salah keputusannya ya. Kalau saya keputusannya benar nggak ada hari ini katanya. Saudara mana ada sih keputusan yang benar dalam pernikahan pun nggak ada masalah. Nggak ada. Ya kan? Nah itu akibatnya kalau orang hidup dikuasai feeling. Tapi Roh Kudus turun membawa transformasi. Kita itu hidup jangan dikuasai feeling tapi dikuasai oleh firman. Artinya feeling kita say something, firman berkata firman Tuhan. Nah kita pegang yang ini. Nah saudara sekalian itu yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya. Maka kalau Yesus terus bersama mereka secara fisik, mereka tidak ingat firman. Saudara kalau baca Injil ya, perhatikan Yesus sering berkata begini, tidakkah kamu ingat yang telah kukatakan padamu? Artinya sering lupa. Setelah Yesus naik ke sorga, nggak ada dong suara langsung dengar begitu, nggak ada kan. Nggak ada yang mereka bisa lihat ngomong dari mulutnya ke mereka kan. Terpaksa memorinya main. Di situ Roh Kudus kerja, menerangi pikiran mereka, ingatkan akan pengajaran Yesus, baru mereka mengerti. Nggak akan naik kelas kalau Yesus nggak naik. Itu transformasi. Roh Kudus turun itu memberikan transformasi dari sandar feeling, sandar mata, sandar nostalgia menjadi sandar kepada firman. Saudara sekalian, ada seorang yang diajak pelayanan oleh temannya ya. Wah, kita perlu orang seperti kamu nih, gereja masih belum besar ya. Kita perlu bantuan kamu. Waduh, perasaannya berbunga-bunga dong. Benar nggak saudara sekalian? Saudara kalau dibutuhkan berbunga-bunga nggak? Pasti. Saya dibutuhkan loh, saya seperti ini nih. Orang pendidikannya biasa-biasa, dibutuhkan oleh Tuhan. Wah berbunga-bunga saudara sekalian. Ya kan dia ikut pelayanan. Saya mau tanya setelah lewat 1 tahun bunga-bunganya masih ada nggak? Layu saudara sekalian ya. Dia mulai sadar gini, kok saya sekarang pelayanan nggak ada yang perhatiin lagi ya. Kok nggak ada yang bilang, wah kamu dibutuhkan loh di gereja. Saya kok jadi kering pelayanan. Nah itu dia dengan feeling melayani saudara sekalian ya. Dia lupa kalau dia ingat ada Roh Kudus, wah ini kesempatan saya memuliakan Tuhan, dia kembali kepada firman. Biarpun orang tidak lagi memperhatikan, kan yang penting Tuhan memperhatikan. Saya mesti melakukan yang terbaik. Nah saudara sekalian kalau orang hidup di dalam area feeling gak pernah growing. Ya, gak pernah growing. Kita ingat semua waktu kita dari remaja menjadi dewasa. Pertama-tama ada perasaan kenapa? Kok papa mama suruh saya sendiri sekolah begitu ya. Nggak dijemput lagi suruh naik kendaraan umum sendiri kan. Tapi kemudian kita menyadari kalau nggak digituin kita nggak dewasa. Tuh saudara sekalian. Dan itu sebabnya ketika Roh Kudus turun maka kita orientasinya berpindah. Bukan lagi hidup berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan firman Tuhan. Saudara minggu lalu dunia Kristen baru kehilangan seorang tokoh yaitu Tim Keller ya. Mungkin beberapa saudara yang suka baca buku ikuti berita tahu ya. Dia meninggal karena kanker pankreas ya stadium 4. Saudara sekalian saya ketemu sama jemaat ya di Kelapa Gading minggu kemarin ya. Ada seorang saudari. Aduh sedih sekali. Kenapa? Saya kalau tidur dengar suara Tim Keller.
baru bisa tidur katanya saudara sekalian. Dengar khotbahnya Tim Keller dia tidur. Dalam hati saya orangnya dipanggil Tuhan kan rekamannya masih ada begitu kan. Mungkin serem kali dia sekarang kalau dengar saudara sekalian. Tapi maksudnya ini tokoh yang sangat berpengaruh. Bahkan untuk orang tidur pun dengar khotbah seperti itu. Suara dia begitu kan. Mungkin enak kali ya logika kemudian tidur begitu kan. Nah saudara sekalian dia berkata apa? Pelayanan yang sejati itu dimulai ketika orang tidak lagi memujimu, memperhatikanmu atau mengucapkan terima kasih. Di situ kamu memulai perjalanan seperti Yesus. Ya, di mana anak manusia datang untuk melayani dan bukan dilayani. Nah, itu namanya berdasarkan firman. Betul Saudara sekalian? Ya kalau kita ditransformasi dari feeling ke firman, maka kita akan tetap misalnya ya melayani karena berdasarkan firman, perintah dan janji Tuhan. Saudara sekalian kita orang Kristen ini memang manusia seperti orang lain juga ya, kita punya perasaan. Kadang kita suka ikut perasaan terbawa begini, kalau pekerjaan sulit, dagangan sepi, kok Tuhan jauh ya. Kalau orderan banyak, ya Tuhan mengasihi saya. Ya kan? Kemudian kalau misalnya lagi keadaan sulit, kok Tuhan gak peduli ya. Badan sakit-sakitan, Tuhan tidak sayang saya. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengukur kebesaran Tuhan dengan kecilnya feeling kita. Tuhan itu begitu tidak berubah, begitu stabil, begitu kekal ya. Dibandingkan feeling kita yang berubah-ubah tiap detik saudara sekalian. Maka kita harus kembali kepada firman Tuhan dan itu pekerjaan Roh Kudus untuk mengembalikan kita kepada firman. Maka Yesus berkata kalau roh itu datang, maka dia akan mengingatkan segala yang sudah kuajarkan padamu. Selama aku bersama kamu, aku ngomong, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan. Ya. Saudara sekalian, itu yang pertama, transformasi dari feeling ke firman. Yang kedua apa? Dari zona nyaman kepada misi. J.I. Packer, seorang yang juga dipanggil Tuhan, seorang tokoh Kristen besar dipanggil Tuhan 2 atau 3 tahun yang lalu, berkata, kita harus berkata dengan tegas dan jelas. Di dalam kerajaan Allah tidak ada zona nyaman. Tidak akan pernah ada kata dia. Saudara sekalian, apa itu pola pikir zona nyaman? Oh, apa yang sudah kita familiar, kita anggap the best, sudah jangan diganti-ganti. Ya, jangan diganti-ganti, nikmati saja. Saudara, perhatikan waktu pandemi, saya ingat pernah diundang ya berkhotbah di sini. Ini kan gak ada orang, betul saudara sekalian ya. Saudara-saudara, kita semua mayoritas semuanya ya ibadah online, betul. Pertama-tama kan ada orang berkata begini, aduh nggak biasa Pak, ibadah online masa kita ngadep TV begitu, apa pemimpin pujian, pendeta, TV begitu kan ya. Lama-lama biasa betul saudara sekalian ya, biasa 2 tahun, wah ini berkat Tuhan nih dengan teknologi kita tidak usah pakai beginilah ibadah begitu ya. Kita bisa sambil makan kacang begitu kan. Betul saudara sekalian ya sebaiknya sih jangan begitu kan. Tapi ada orang yang ya tetap aja dia sendiri nggak ada yang lihat begitu kan. Sambil itu kan doksologi gigit kacang begitu. Wah udah biasa dan kita melindungi diri dari tularan virus begitu kan. Saudara sekalian lama-lama kan vaksin berkembang begitu ya. Kemudian juga kasus menurun. Kemudian gereja mulai ya share news begitu kan. Kita sudah buka sekarang ya. Tapi daftar dulu sebelum ibadah. Wah gak ada yang daftar minggu pertama. Kenapa? Kita percaya Tuhan Maha hadir di rumah juga katanya begitu kan ya. Dan online begitu kan. Kita masih takut Pak sama pandemi begitu kan. Atau Bu begitu ya kami takut pada virus. Tapi mulai kelihatan di Instagram makan dia bakmi ya. Gak pakai masker begitu kan di foto. Makan nasi sama temennya. Kan orang pendetanya penginjil garuk-garuk kepala gitu kan. Takut virus ke gereja. Kenapa ke restoran gak takut virus? Udah itu dia foto backgroundnya selfie rame lagi yang makan saudara sekalian penuh. Wah dia punya iman lebih besar di restoran daripada di gereja begitu kan. Nah saudara sekalian susah sekali ya pada waktu itu ya termasuk GKY dari berbagai tempat ya saya berbicara dengan banyak hamba Tuhan majelis mengatakan wah ini prosentase kembalinya baru 40% Pak. Baru 50%, baru 60%. Sudah berapa lama? Mentok 70% saudara sekalian ya. Kita bersyukur di Alam Sutra ini 120% baliknya ya. Tapi yang lain kan yang mungkin ukurannya ya jumlah jemaat itu kan persentase lebih sulit naik ya. Betul saudara sekalian dan ternyata kenapa ya orang kok susah ya. Padahal kan memang seperti itu sebelum pandemi kan. Ternyata memang kita tuh senang zona nyaman saudara sekalian ya. Sudah enak begitu kan ya. Ibadah jam 7.30 bangun 7.25 masih keburu. Betul ya. Ibadah kedua jam 10 bangun 9.58 masih keburu. Nggak miss.
Pas bangunnya jam 10 pun baru puji-pujian. Banyak orang Protestan mikir gini, kalau tidak kehilangan firman, tidak kehilangan ibadah. Meskipun kehilangan pujian, doksologi, semua hilang begitu kan ya. Selama saya dapat firman, saya masih ibadah. Ya kita jangan pikir seperti itulah saudara sekalian ya. Ibadah itu keseluruhan, dari awal sampai akhir. Ya jangan cuman kita pikir memang paling penting firman, tapi bukan itunya saja yang disebut dengan ibadah. Nah saudara sekalian, kita harus keluar dari zona nyaman kepada apa? Misi. Ini cara pikir kita mesti diubah, bukan apa yang enak buat saya, tapi apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang enak buat kita, misalnya ada ya, pas seperti pada pandemi gitu kan. Ya udah, ibadah jam 8 kita bangun jam 7.58 dan sebagainya. Tetapi Tuhan kan punya misi. Yaitu kamu harus jadi berkat, saling menguatkan, saling membangun dalam pertemuan ibadah. Itu misi. Jadi meskipun saya pribadi suka kebaktian online, tetapi ada misi dari Tuhan, saya masih lakukan misi itu. Dan artinya apa? Rela keluar dari zona nyaman. Itu perubahan, itu transformasi. Murid-murid itu senangnya di mana saudara sekalian? Di Yerusalem. Ngobrolnya sama siapa? Sesama bahasa Ibrani. Betul ya? Kita kalau ketemu orang dari daerah yang sama, ngomong logat yang sama, wah akrab langsung. Saudara sekalian ya, keluar makanan semua udah begitu kan. Cocok begitu kan. Oh dari mana Kalimantan? Wah Kalimantan mana? Wah persis sama begitu kan ya. Dari mana Sumatera? Sumatera mana begitu kan. Saudara kita memang senang dengan orang yang sama, lingkungan yang kita familiar. Tapi saudara perhatikan apa Yesus lakukan bagi murid-muridnya. Apa yang Roh Kudus lakukan? Yesus berkata, kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, zona nyaman kamu, comfort zone. Ke Yudea, kamu udah mulai gak nyaman. Samaria, super gak nyaman. Saudara tahu orang Samaria, orang Yahudi saling membenci kan? Sampai ke ujung bumi, kamu betul-betul gak nyaman. Tapi itu misi namanya. Misi itu gak selalu cocok dengan comfortable feeling kita. Comfortable itu mendingan gak usah ngapa-ngapain, itu comfortable. Tapi kan kita hidup di transformasi gak seperti itu. Ketika Roh Kudus transformasi kita, dia membawa kita keluar dari zona nyaman kepada misi Tuhan. Misalnya kita sudah melayani di satu area begitu ya, oh kita sudah nyaman. Kemudian hamba Tuhan, majelis mengatakan kita ada kebutuhan di bidang ini, kamu juga diberikan karunia begitu kan. Saudara kita gak bisa cepat-cepat berkata, enggak saya udah enak di sini. Kita masih bertanya pada Tuhan, Tuhan apakah memang ada misi yang Tuhan mau berikan saya di bidang itu melalui tawaran dari hamba Tuhan dan majelis. Itu mission mindset. Doanya juga seperti itu. Keputusan yang diberikan gak gampang ngomong no, saya udah enak di sini. Tapi betul-betul dipikirkan. Nah itu loh saudara sekalian. Mission mindset ya, itu yang penting. 20 tahun lalu banyak gereja Tionghoa, bahasa utamanya Mandarin. Betul saudara sekalian ya. Saya ingat lah ya kemana-mana itu banyak gereja bahasa Mandarin. Nah 5 tahun lalu kan sudah lebih sedikit ya gereja Tionghoa yang masih menggunakan khususnya di Jakarta begitu ya bahasa Mandarin ya kan. Lebih banyak berbahasa Indonesia. Saudara saya ingat waktu itu ya 5-10 tahun yang lalu mungkin ya. Itu nggak nyaman jemaat-jemaat yang terbiasa berbahasa Mandarin. Tidak nyaman. Kita sudah biasa mendengarkan Mandarin begitu kan. Kok sekarang semuanya nggak ada Mandarinnya begitu kan. Karena ibadah itu ayat Alkitab bunyinya itu kan familiar ya. Orang kalau cocok dengan bahasanya itu masuk saudara sekalian. Tapi kemudian 5 tahun lalu karena yang berbahasa Indonesia jauh lebih banyak. Yang tidak bisa berbahasa Mandarin jauh lebih banyak. Maka mulai dikurangi dan itu kan orang tidak merasa nyaman. Tapi kemudian kenapa mereka bisa terima? Mereka menyadari misi. Kita mau menjangkau lebih banyak orang dengan bahasa yang bisa dimengerti. Meskipun saya pribadi misalnya ada orang berkata, meskipun saya pribadi suka mendengarkan yang Mandarin. Tetapi ketika banyak jiwa lebih lancar berbahasa Indonesia. Mission mindset, ya kan? Kita lakukan kehendak Tuhan. Kalau saya masih pengen dengar bahasa Mandarin, ke YouTube saja. Ketik pinjinnya. Nah, keluarkan Mandarin kan, dengarlah seharian. Kalau punya waktu 24 jam juga boleh. Selama pulsa internetnya ada, saudara sekalian ya. Nah sekarang lain lagi gereja. Banyak anak-anak muda sekolah internasional. Bahasa Inggris. Judul hari ini, The Great Transformation of His People. Nah, kalau ada jemaat, nggak ada di sini ya. Tetapi kalau ada di jemaat zona nyaman ya. Apa sih Inggris-Inggrisan? Kita ini hidup di Indonesia. Nah ini kan, memang kita hidup di Indonesia. Bahasa utama yang Indonesia. Tapi kan kita lihat anak-anak kita nonton YouTube Inggris. Instagram Inggris ya. Dulu-dulu grammarnya salah, sekarang perfect loh grammarnya. Ya kan? Oh, di Facebook kalau masih ada main Facebook begitu ya. Kemudian di mana-mana Inggris begitu kan. Wah, Inggrisnya bagus seperti orang luar negeri begitu kan. Ya, kalau mau menjangkau mereka ya judulnya seperti ini dong. Betul Saudara sekalian ya. Itu artinya memang kita rela demi misi.
Pelan-pelan kita tinggalkan zona nyaman. Karena Tuhan bawa kita ke sana. Seperti murid-murid Yesus, semuanya kumpulnya di Yerusalem. Ngomongnya bahasa Ibrani. Tapi Tuhan ingatkan mereka. Kamu jadi saksiku bukan cuma di tempat yang kamu nyaman. Tapi ke Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Dan kita tahu nanti ketika masuk ke Kisah Rasul 6. Ada janda-janda yang tidak bisa ngomong Ibrani. Terabaikan dalam pembagian makanan. Tuhan izinkan masalah itu muncul sampai rasul-rasul mesti berpikir, berdoa, keputusannya bagaimana, tunjuk 7 diaken. Dari situ ada Stefanus, ada Filipus, orang-orang luar biasa, dari situ Injil tersebar. Itu mission. Kalau ada masalah, orang tidak nyaman, ingat, memang kita pelan-pelan mesti menuju ke arah misi. Apa yang Tuhan mau untuk gereja kita, mau untuk pelayanan kita, mau untuk kehidupan kita, supaya kita semakin memuliakan Tuhan. Dan memang dalam prosesnya kita harus meninggalkan zona nyaman, saudara sekalian. Ya, kalau para rasul hanya di zona nyaman di Yerusalem, nggak ada ibadah di alam sutra pagi hari ini. Bagaimana cara Injilnya nyampe? Tapi karena para rasul, ya kita sih nggak gitu suka orang Samaria ya. Tapi Tuhan suruh Injil dibawa ke sana. Filipus pergi, Yohanes sama Petrus dipanggil untuk menumpangkan tangan. Mereka saudara kita. Meskipun kita orang Yahudi nggak suka orang Samaria, tapi di dalam Kristus, dalam Roh Kudus kita melalui Roh Kudus yang sama kita satu. Saudara sekalian dan dari situ Injil terus tersebar sampai ke kita. Ya sampai kita ini bisa jadi orang percaya. Memang zona nyaman itu mengandung bahaya rohani apa saudara sekalian. Orang jadi mikirkan hanya diri sendiri senang-senang dan merasa in control begitu ya. Oh saya udah enak begini kok begitu kan. I control this begitu kan. Dan jadi lama-lama kita rasa seperti Tuhan loh saudara sekalian. Kita bukan lagi mentaati Tuhan, ikut misi Tuhan. Tapi kita mau jadi Tuhan begitu kan. Dengan comfort zone. Tapi saya katakan begini. Banyak orang berkata begini. Pak perubahan itu stres orang. Kita kalau suruh tinggalkan comfort zone itu stres. Tapi saya mau tanya sama saudara jujur ya. Saudara terus-terusan bertahun-tahun di comfort zone stres gak? Gitu-gitu aja hidup rohaninya. Terus aja di situ putar di tempat. Saya yakin stres. Saudara kalau nyetir ya, itu mobil muter-muter aja di tempat. Sama jauh nyetirnya begitu ya, mesti melek, mesti apa, sama muter tempat lebih stres mana? Saudara pasti berkata, udahlah kalau muter-muter gak usah nyetir mobil lah. Buat apa muter tempat? Nah itu loh. Comfort zone itu jangan dibilang tidak membawa stres. Dia akan membawa stres yang lebih luar biasa dan lebih parah daripada misi. Kenapa? Frustrasinya itu nggak kemana-mana di situ aja nggak bertumbuh. Itu comfort zone. Dan kita harus waspada itu saudara. Roh Kudus mentransformasi cara pikir kita sehingga kita tuh nggak akan puter-puter di situ aja. Tapi ikuti pimpinan Tuhan, misi Tuhan, pelayanan Tuhan, Tuhan mau kita kemana, pelayanan apa begitu kan ya. Bagaimana kita memajukan gereja Tuhan di tempat ini. Itu semua misi dari Tuhan. Saudara sekalian itu Roh Kudus bawa kita punya pola pikir seperti itu. Itu transformasi namanya. Yang ketiga saudara sekalian, transformasi apa? Dari knowing, tahu ya, ke doing. Saudara murid-murid Yesus, selama Yesus hidup, nggak tahu khotbahnya berapa ribu kali Yesus khotbah mereka dengar langsung dari mulut Yesus. Saudara dan saya dengar khotbah firman Tuhan dari mulut manusia, betul ya? Mereka tuh dengar langsung dari mulut Yesus. Tapi apa? Apa hasilnya? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saudara perhatikan ya, dengar langsung dari mulut Yesus, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sehingga waktu Yesus berkata lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus turun. Nanti Roh Kudus turun, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Baru tidak keluar kuping kanan. Masuk kuping kiri, stay. Itu kerjaan Roh Kudus. Jadi dari knowing menjadi doing. Nah, doingnya ini di mana saudara sekalian? Selama ini murid-murid Yesus mendengar firman, cuman hearing begitu ya, knowing begitu kan. Tapi mereka tidak melakukan, kenapa? Karena nggak ada kekuatan. Jadi tahu teori tapi nggak dipraktekkan. Kenapa? Nggak ada strength, nggak ada kekuatan. Yesus berkata, kamu akan menerima power, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kamu bisa lakukan. Terus saudara sekalian, dan itu seringkali yang kita lakukan, kita seringkali berhenti hanya sampai mendengar firman kita tahu. Oh ya hari ini firmannya great transformation of his people. Begitu kan? Tapi kan kalau Roh Kudus mentransformasi kita, kita juga bertanya Tuhan, setelah dengar tema ini, firman ini, Tuhan mau saya lakukan apa? Saudara ada suami istri bermasalah mencari konselor Kristen. Wah, konselornya memang Tuhan berkati dengan hikmat ya, analisa, dengar cerita, suruh tes. Saudara tahu kalau konseling zaman sekarang kan pakai tes ya.
supaya konselor tuh tahu sebetulnya kepribadiannya di mana, kenapa suka berantem, nggak match begitu kan. Oh akhirnya ketahuan akar masalahnya. Si suami pribadinya begini, latar belakangnya gini, istri begini, begini, cara mereka komunikasi, kata-kata yang digunakan begini-begini dan sebagainya. Saudara sekalian, maka setelah berapa sesi begitu ya, konselor berkata, wah kita ketemu masalahnya puji Tuhan. Sekarang langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah satu, dua, tiga begitu ya. Wah semua pulang happy begitu kan. Tapi gak lama konselornya dengar berantem lagi, suami istri. Saudara sekalian balik lagi konselornya, lalu konselornya tanya, kok bisa berantem lagi? Kan kita sudah bicarakan dan sudah diberitahukan langkahnya satu, dua, tiga. Dilakukan nggak? Enggak. Kita simpan di HP semua, WA masing-masing begitu kan, kasih reminder, masukin kalender. Tapi nggak dilakukan saudara sekalian. Konselor berkata begini, wah Bapak Ibu kalau masih belum melakukan, susah buat saya membantu Bapak Ibu. Konseling ini nggak akan menjadi efektif ke depannya. Karena hal-hal yang sudah kita temukan selama berapa sesi sebelumnya, berjam-jam, eh, kita pikirkan sama-sama, Anda tidak lakukan. Saudara sekalian, transformasi itu terjadi ketika kita sadar nggak cukup kita cuma tahu nih, tahu ini sudah senang, sudah ngerti, kita harus lakukan. Karena ketika kita melakukan ada muncul pengetahuan baru. Saudara orang yang tahu teori menyetir ya, oh menyetir itu kamu setirnya mesti gini, pegangnya begini, begitu kan. Oke, dia tahu semua. Tapi begitu dia praktekin, muncul pengetahuan yang baru. Yang tidak akan muncul dan tidak akan dia tahu kalau dia nggak praktekin. Itu sebabnya kita dengar firman, kita tahu firman tuh puji Tuhan. Tapi transformasi itu lebih dari itu informasi namanya. Yang namanya transformasi itu ada perubahan, berarti you do it. Gak cuma inform, but transform. Ya. Jadi kita bicara hari ini temanya bukan the information of his people. Bukan saudara sekalian. The great transformation of his people. Jadi gak cuma informasi, tapi transformasi. Kita bukan cuma tahu, ingat, kita lakukan. Kita tahu ya di GKY kita ada gerakan membaca Alkitab. Ya, ada orang bersaksi begini, saya ingin sekali baca Alkitab, ikutin Gema dengan teman-teman. Tapi saya sibuk dan sering lupa begitu kan. Oke, kamu berdoa dong, Tuhan berikan saya kepekaan, kekuatan, keseriusan untuk bisa disiplin baca Alkitab. Minta pertolongan Roh Kudus untuk mengalahkan semua ini. Saudara dia paksain diri bangun pagi. Dia paksain diri baca meskipun dia itu masih ngantuk begitu kan. Gak bisa ini, kalau saya gak lakukan, percuma ini saya ngomong saya mau begitu kan. Dia lakukan, dia lakukan, saudara sekalian, dia bisa mengalahkan semuanya itu. Dia bisa join ya dengan gerakan membaca Alkitab itu. Dan dia bersyukur kenapa? Itulah transformasi yang terjadi. Ya pasangannya juga melihat, wah gak pernah lihat ya suami saya bangun sepagi ini. Gak pernah. Orang semua bisa melihat ketika itu terjadi perubahan. Saudara sekalian perubahan besar atau transformasi besar hanya mungkin terjadi lewat kekuatan Roh Kudus. Dan untuk itulah kita merayakan Pentakosta. Mengingat karya Roh Kudus yang membawa transformasi. Roh Kudus sanggup dan itu tugas dia, pekerjaan dia mengubah kita seperti dia mengubah para murid Yesus. Tanpa Roh Kudus, hidup Kristen cuma teori. Ya, teori yang bagus, tapi cuma teori saudara sekalian. Tapi dengan Roh Kudus ada perubahan nyata, real change, transformasi. Itu real change. Ya, dan kita akan mendapat kekuatan untuk berubah, bertransformasi. Yang pertama dari feeling ke firman. Ya, yang kedua dari zona nyaman ke misi. Jadi pola pikir ini bukan apa yang enak buat saya tapi apa misi Tuhan. Yang ketiga dari knowing ke doing. Karena dari doing ada muncul knowledge yang baru. Yang membuat kita lebih melihat keutuhan firman Tuhan ketika kita praktekkan. Saudara orang melihat transformasi besar ini mereka tahu ini bukan dia. Ini pasti Roh Kudus. Dari situ kita jadi saksi Tuhan. Menarik orang datang kepada Kristus. Karena sebetulnya manusia nggak bisa berubah. Manusia nggak bisa berubah. Ya, coba suami istri jujur kan. Apakah kamu masih seperti yang dulu? Ya, nggak berubah saudara sekalian. Tetapi dengan Roh Kudus, transformasi itu yang besar itu bisa terjadi. Dan itulah doa kita dan itu keyakinan kita sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena feeling kita. Karena kita percaya pada misi Tuhan dan kuasa Tuhan. Dia sanggup mengubah kita. Dan biarlah saya berdoa, jemaat Tuhan yang dikasihi di GKI Alam Sutra ini boleh sungguh mengalami the great transformation pada hari Pentakosta ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk pemberian-Mu yang terbaik.
yaitu Yesus Kristus dan bersama dengan Dia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau boleh mau tinggal dalam hati kami yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini untuk menyucikan, mentransformasi kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Engkau ubahlah kami kalau selama ini kami hidup berdasarkan perasaan kami sendiri. Biarlah kami boleh belajar berdiri di atas firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan selama ini kami juga merasa nyaman dengan apa yang kami rasa nyaman buat kami. Biar kami belajar memikirkan kerajaan-Mu dan misi-Mu di dunia ini, dalam gereja ini, dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami setelah mendengar firman ini dan banyak firman-firman yang lainnya yang sudah dikabarkan oleh hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Di dalam membaca firman dan di dalam melakukan firman. Dan orang boleh melihat transformasi yang ajaib ini. Dan mereka boleh melihat ada Tuhan. Ada Roh Kudus bekerja dan mereka boleh datang kepada Kristus. Pakai setiap kami Tuhan jadi saksi-Mu. Mulai dari keluarga kami, di masyarakat kami, di gereja, sampai kemanapun saja. Demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.